action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Keputusan Investasi Modal dengan beranggotakan Bella Dwi Safera, Vera Fayoda, dan saya sendiri Berlian Eka Veranda. Yang pertama, apa sih keputusan investasi modal itu? Keputusan investasi modal merupakan keputusan yang berkaitan dengan penanaman dana dalam jumlah tertentu dan dilakukan jangka panjang. Keputusan investasi modal merupakan salah satu keputusan yang sangat penting karena keputusan investasi modal membutuhkan dana dalam jumlah besar dan juga mempengaruhi pengembangan perusahaan di masa depan. Apabila keputusan investasi modal mengalami kegagalan, maka dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan investasi modal harus dilakukan perencanaan, penetapan tujuan, pengaturan pendanaan, dan menggunakan kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang. Hal penting dalam keputusan investasi modal sebagai berikut. Pertama ada perencanaan, kedua ada penetapan tujuan dan prioritas, ketiga ada pendanaan, dan keempat ada aktiva jangka panjang. Ada dua jenis penganggaran modal, proyek independen dan proyek mutually eksklusif. Apa sih proyek independen itu? Proyek independen merupakan proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lainnya. Sedangkan proyek mutually eksklusif merupakan suatu proyek yang jika proyek diterima dan akan membuatkan ditolaknya alternatif proyek lainnya. Ada dua model yang digunakan untuk membuat suatu keputusan investasi modal, yaitu non-discounting model dan discounting model. Non-discounting model mengabaikan nilai waktu uang, sedangkan discounting model secara eksplisit menggunakan nilai waktu uang sebagai berikut, yaitu model non-diskonto. Pengertian non-diskonto. Model non-diskonto merupakan salah satu model yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan investasi. Model non-diskonto tidak mempertimbangkan nilai waktu dan uang. Beberapa perusahaan masih menggunakan pendekatan ini, walaupun banyak ahli akuntansi yang meremehkan model non-diskonto karena pengabaian nilai waktu dan uang. Model non-diskonto terdiri dari periode pengambilan modal dan tingkat imbal hasil akuntansi, yaitu yang pertama, periode pengambilan atau disebut dengan payback period. Payback period adalah jangka waktu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awalnya. Yang kedua, tingkat pengembalian akuntansi atau yang disebut dengan accounting rate of return, singkatan dari ARR. Mengukur return proyek dari labanya, bukan dari arus kasnya. Laba berbeda dengan arus kas karena akurat dan deferral yang digunakan dalam perhitungannya. Laba bersih rata-rata suatu proyek bisa dihitung dengan mengurangi arus kas dengan depresiasi rata-rata. Materi selanjutnya yaitu tentang model diskonto. Pengertian diskonto merupakan salah satu metode analisis fundamental yang digunakan untuk menganalisis nilai intrinsik saham dengan cara mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa mendatang. Ada dua model metode diskonto, yaitu yang pertama ada metode NPV atau Net Present Value. Pengertian NPV merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Yang kedua ada metode IRR, yaitu IRR didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menentukan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat bunga yang menjadikan NPV proyek sama dengan 0. Contoh soal non-diskonto, sebuah fasilitas baru, mesin pencuci mobil memerlukan investasi sebesar 100.000 dan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahunan sebagai berikut.
Pada tahun pertama, investasi yang belum tertutupi awal tahun 100.000, arus kas tahunan 30.000. Pada tahun kedua, investasi yang belum tertutupi 70.000, arus kas tahunan 40.000. Pada tahun ketiga, investasi yang belum tertutupi ada 30.000, arus kas tahunan 50.000. Pada tahun keempat, investasi yang belum tertutupi tidak ada, arus kas tahunnya 60.000. Pada tahun kelima, investasi yang belum tertutupi tidak ada, arus kas tahunnya 70.000. Penjelasan. Pada awal tahun ketiga, 30.000 dibutuhkan untuk menutupi investasi karena ekspektasi arus kas masuk bersih adalah 50.000. Maka hanya 0,6 tahun 30.000 per 50.000 yang diperlukan untuk menutupi jumlah 30.000 tersebut. Jadi, periode pengembaliannya adalah 2,6 tahun atau disebut dengan 2 plus 0,6.